Oke, selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya ingin membahas soal penyakit ayam yang disebabkan oleh parasit Eimeria, atau biasa penyakit ini disebut berak darah ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan chat orang berkonsultasi soal ayamnya yang mempunyai berak ada warna kemerahan tua ya, jadi agak kehitaman gitu. Waktu saya lihat foto dan videonya itu sepertinya ada campuran darah di situ ya. Ayamnya nggak mau makan, kemudian temboloknya nggak turun, akhirnya kotorannya itu juga campur putih-putih gitu ya. Oke, jadi gini, untuk penyakit berak darah atau koksidiasis ini kerap kali terjadi, terutama di ayam-ayam muda ya. Walaupun di semua umur bisa terkena penyakit ini. Berbeda dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus ya. Penyakit koksidiasis ini disebabkan oleh protozoa untuk genus Emeria. Siklus hidupnya sebenarnya nggak terlampau panjang, tapi untuk lokasi atau kandang tertentu ya, misalnya lembab gitu, dia bisa berbulan-bulan. Untuk siklusnya sendiri pendek, yang jadi panjang itu karena okistanya yang keluar bareng kotoran itu kan. Jadi bisa saya gambarkan seperti ini. Saya cari spidol dulu. Mana tadi ada spidol. Oke. Jadi di usus dia jenis Emera itu mempunyai tempat-tempat yang dia sukai ya. Jadi banyak jenis Emeria yang kita tahu itu yang menyerang di unggas itu ada 9. Ini salah satu jenis Emeria. Dia misalnya di usus buntu ya. Jadi begini. Nanti kalau kita bedah, nih, jadi dia menempel gini, dia ada kayak jerawat itu. Dia di dalamnya itu ada kayak bulat-bulat gitu kan, nempel dia di sini. Nah, ini okista namanya. Dia nempel, dia semakin banyak. Nah, siklusnya pendek untuk hidupnya protozoa jenis ini pendek, cuman reproduksinya tinggi. Begitu dia keluar dari ayam ya, dari saluran pencernaan ayam, dia keluar bareng kotoran, dia mengandung okista. Nah, ketika okista ini termakan oleh ayam lain, maka dia akan berkembang di ayam lain. Jadi tertular gitu ayam yang lain. Begitu selanjutnya, sehingga ini tidak putus-putus. Sebenarnya kalau Emeria sendiri dalam kondisi yang tidak terlampau parah, ini jarang sekali mengakibatkan kematian sebenarnya. Tapi karena populasinya yang tinggi ya kan, ini bisa menyebabkan kematian karena ada satu proses yang sangat merugikan ayam. Proses itu seperti gini. Ketika Emeria ini masuk ke dalam tubuh ayam, kemudian dia memperbanyak diri dengan okista itu, kemudian dia akan merusak jaringan. Jadi kayak gini loh teman-teman. Jadi ketika ini sangat banyak, ini terjadi pembengkakan gitu kan. Terjadi pembengkakan peradangan. Kemudian di sini semakin banyak ya kan, rusak jaringannya. Setelah ini rusak, jaringan di sekitar sini ini rusak. Ini kan usus ya, usus. Nah, penyerapan nutrisinya itu terganggu. Nah, setelah penyerapan nutrisi ini terganggu, maka penyakit-penyakit lain itu sangat mudah untuk menyerang ayamnya, ayam yang terkena koksidiasis ini. Jadi kematian ayam kebanyakan itu karena penyakit-penyakit lain yang menyertai, yaitu dengan proses-proses yang tadi ya. Untuk koksidiasis ini
kerusakan jaringan pasti akan merugikan ayam ya. Penyerapan nutrisinya itu berkurang dan lain-lain. Tapi yang jadi sangat berbahaya dan kemudian menimbulkan kematian itu ya karena penyakit-penyakit lain yang menyertai gitu loh. Nah, akhirnya ayam itu mati. Oke, kembali ke kasus salah satu teman saya yang menghubungi saya tadi. Saya jelaskan bahwa ini kemungkinan besarnya adalah koksidiasis. Penyebabnya aemeria, ciri-cirinya itu kalau sudah terkena itu diare, kemudian ususnya itu bengkak itu loh, meradang, ada peradangan usus di situ. Nah, untuk peradangan usus tentu butuh bedah bangkai ya. Jadi ayam yang sudah mati kita buka itu ususnya itu kita buka, nanti akan muncul yaitu benjolan-benjolan kayak gini nih. Nah, ini yang saya gambarkan ini. Semoga teman-teman bisa membayangkan ya, kalau misalnya ini dinding usus, ini ada titik-titik gitu, ada titik-titik yang ini adalah okista. Nah, itu dia nanti bintik-bintik itu akan luruh ya, keluar bersama kotoran. Yang kotoran itu nanti akan termakan oleh ayam yang lain atau ayam itu sendiri. Kemudian siklusnya akan berulang karena masa hidupnya protozoa ini nggak terlalu panjang sebenarnya. Cuman kalau untuk tempat yang lembab ya kan, untuk tempat yang lembab ini adalah tempat yang potensial untuk untuk protozoa ini. Oke, nah kadangkala penyakit yang disebabkan oleh protozoa ini penanganannya tidak seperti penyakit-penyakit yang terkena bakteri atau virus. Kenapa? Nah, tadi sudah saya jelaskan soal perputarannya atau siklusnya protozoa ini menginfeksi ayam ya. Nah, kalau bakteri dikasih antibiotik tentu beres ya kan, tentu beres. Kemudian kalau virus ya kita jaga aja, kemudian kita kalau misalnya bisa dikasih antivirus ya kita kasih antivirus begitu ya. Tapi Emeria ini berbeda atau protozoa ini berbeda, penyakit koksidiasis ini berbeda. Kadang-kadang dikasih sejenis sulfat itu dia tidak mempan untuk sekarang ini masalahnya. Nah, kadang-kadang malah lebih sepele, yang penting sanitasinya diperbaiki, kemudian biosecurity-nya diperbaiki, ayam itu akan sembuh dengan sendirinya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, yang perlu kita upayakan adalah soal sanitasi dan biosecurity-nya. Selain ada treatment obat tentunya ya kan. Kalau tidak kita obati tentu akan semakin panjang proses penyembuhannya karena ada luka di dalam usus, kemudian terjadi peradangan dan lain sebagainya ya kan. Nah, yang paling penting adalah kita tahu dulu bagaimana si protozoa ini berkembang ya teman-teman ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana dia itu berkembang, tentu kita bisa mencegahnya supaya memutus siklus perkembangan dari protozoa ini. Karena ada banyak faktor atau pembawa atau faktor yang lain yang menyebabkan siklus ini terus berjalan walaupun sudah kita berusaha untuk hentikan ya. Kita sebut faktor. Misalnya burung. Nah, burung, kecoa, serangga dan lain sebagainya yang melintas atau bersarang di sekitar ayam-ayam yang terkena koksidiasis, kemungkinan si serangga, burung dan lain sebagainya ini yang sebagai vektor itu sebagai pembawa, karena okista ini nanti akan menempel ke serangga tersebut, ke burung tersebut yang kemudian hinggap di tempat lain. Nah, ini jadi satu masalah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah usahakan seperti ini, kemudian sanitasinya kita perbaiki, kemungkinan besarnya penyakit ini bisa diatasi. Nah, untuk tayangan berikutnya saya akan memberikan keterangan bagaimana cara menangani penyakit koksidiasis. Untuk part yang satu ini saya akan menerangkan definisi dan bagaimana cara perkembangan dari virus tersebut. Untuk part 2 jangan lupa ditonton juga di channel YouTube saya bagaimana mengatasi koksidiasis. Oke, semangat ya teman-teman ya.